Ini lokasinya adalah di kelompok tani Berkah Kopi, Dukuh Banyuanyar, dan ini adalah lahan milik petani. Dan luas lahannya di sini, hamparan di sini adalah 5-6 hektar. Itu lahan milik masyarakat semuanya. Kalau untuk 1 hektarnya, jumlah tanaman itu adalah 1.600 batang. Jadi kalau di sini lahannya hamparannya 6 hektar, berarti 1.600 dikalikan 6, Pak. Kalau untuk kopi 1 tahun itu panennya cuma 1 kali. Jadi setiap musim di antara Juli sampai September. Ya rata-rata kalau dihitung per pohon, rata-rata karena di sini adalah kopi banyak yang kopi Robusta sambung itu satu pohonnya sekitar 1,5 sampai 3 kilo. Di wilayah sini, di Banyuanyar ini, tanamannya adalah kopi jenisnya Liberica dan Robusta. Yang Liberica yang kami sebut kopi nangka. Dan untuk ketinggian di sini, di wilayah Banyuanyar yang ada tanaman kopi itu adalah 600 sampai 700 mp/dpl. Jadi kopi setelah dipetik dari lahan tadi dicuci bersih, terus ada yang proses, itu baru masuk proses, ada proses natural, ada proses wash, ada proses wine, dan ini adalah proses wine yang udah 1 minggu diungkep di plastik dengan natural dan tidak dikasih bahan apapun, tapi kopi bisa dijadikan kopi wine. Dan proses penjemuran itu beda-beda. Kalau di wash itu dikupas kulit itu sekitar 10 hari. Jadi kalau untuk natural itu sekitar 15 hari. Kalau saya bikin wine itu sampai 35 hari. Jadi udah berbeda, selisih 1 minggu kalau kita jemur di luar. Nah ini tempat penjemurannya, ini greenhouse. Jadi penjemurannya udah kayak gini. Jadi untuk kenapa harus pakai penjemuran kayak gini? Ya karena untuk menjaga kualitas dan juga menjaga bakteri biar nggak bisa masuk ke dalam sini. Dan ini suhunya kurang lebih 40 derajat. Jadi dibandingkan di luar situ itu 2 kali lipatnya. Kalau di greenhouse itu sini ada blower itu manfaatnya untuk menghantar suhu di dalam, karena di sini kan ada penjemurannya tingkat 3, ada 3 trap. Jadi blower itu fungsinya untuk sirkulasi udara di dalam, jadi biar yang di bawah juga kena panasnya. Kalau untuk estimasi biaya untuk pembuatan greenhouse ini saya bikin 5 kali 12 itu biayanya 12 juta. Udah komplit sama plastiknya, UV-nya udah komplit. Jadi sekitar 12 juta. Itu berikut sama tukang-tukangnya. Kalau dibikin sendiri malah nggak sampai segitu. Ya, setelah kopi tadi diproses untuk melalui proses penjemuran dan ada beberapa proses, ada wash, ada natural, ada wine juga. Nah itu tadi sudah selesai, lalu menunggu 10-15 hari kering, baru prosesnya dihuler. Huler itu dipisahin biji sama kulitnya.
setelah diuler jadi green bean. Green bean itu disortasi dulu. Setelah disortasi baru di roasting. Habis roasting, menunggu resting kopi itu. Jadi kopi ada masa mengeluarkan gas oksidannya. Itu bisa dari 8 jam sampai 4 hari. Baru di grinder, dibikin bubuk, lalu di packaging. Jadi dari beberapa proses tadi, dari proses awal, dari kita edukasi dari lahan, terus proses penjemuran, proses roasting, proses sortasi, sampai packaging. Nah sekarang kita berbicara tentang pemasaran. Dan pemasaran kita pertama kali adalah pemasaran di lingkungan kita sendiri. Jadi kita memperkenalkan produk kita ke masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Banyuanyar, dan kita merambah ke luas ke Boyolali. Dan kita juga mempunyai beberapa customer itu kita mempunyai reseller di beberapa kota. Jadi mengambil kopi dari sini, dia menjual kembali. Itu pemasarannya kayak gitu. Jadi ada beberapa kota, di Jogja ada, di Jakarta ada, di Solo juga ada. Dan juga kami juga memasarkan melalui Shopee. Jadi kami sudah punya toko Shopee, jadi orang-orang pecinta kopi di luar Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia bisa pesan melalui toko Shopee-nya. Mungkin kebanyakan customer kita adalah orang datang ke sini dan langsung membeli packaging yang sudah tersedia di sini. Hari ini kami dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berkesempatan mengunjungi Desa Wisata Kampus Kopi Banyuanyar. Saat ini tepatnya ada di Rumah Kopi, dan luar biasa ini dalam konteks pengembangan industri kecil menengah, mendorong upaya pemerintah Kabupaten Boyolali mendorong untuk mengembangkan potensi-potensi daerah, terutama di desa-desa yang saat ini memang khusus di Banyuanyar ini kopi menjadi satu komoditi unggulan daerahnya. Kopinya luar biasa. Hari ini saya disuguhi kopi spesial sini itu Liberica yang sudah kita coba minum dan hasilnya luar biasa. Dan ini menjadi salah satu keunggulan komparatif bagi teman-teman di Kabupaten Boyolali. Semangat terus teman-teman di Banyuanyar dan khususnya Rumah Kopi. Produknya semakin bagus dan harapannya bisa menembus pasar ekspor. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjuang.
Dan harapan ke depan kami dari Omah Kopi Ngemplak ataupun kedai Om Koplak itu adalah bagaimana kopi Boyolali ini semakin maju, semakin berkembang, bahkan sampai bisa ekspor ke luar negeri. Oke teman-teman semuanya yang pengen menikmati kopi cita rasa asli Boyolali, langsung Google Map aja di Omah Kopi Ngemplak ataupun kedai Om Koplak. Omah Kopi Ngemplak, cita rasa kopi asli Boyolali.